X-Max, terus apa nih? NX-Max. PCX. Bisa sebenarnya daripada kita ngambil ke bank beli PCX harga misalkan 30 juta. Nah, ini catatan paling penting juga nih ya. Ini banyak pesan moralnya nih. Saat rezeki kita lancar, ya, saat kita itu rezeki lancar, pandai-pandailah kita menyolong start di situ. Karena apa? Kita nggak tahu tahun depan rezeki kita itu bakal naik lagi atau kita turun. Kalau kita nggak pandai nyolong start saat rezeki lancar, kita akan kalah, lengah di situ. Cek sound. Selamat datang di podcast kami Marjodet TV. Aktif ya. Action. Yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini langsung kita season kedua, berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dari penonton, dari netizen, yang ditujukan langsung kepada saudara Pole dan Mualim atau Aim Bro. Aim Bro. Ya. Pole. Are beda pertanyaan, langsung nelpon kangkok beberapa orang. Dan aku apa? Oke, Lim, siapa deh Lim ya? Oh, engkau saja apa? Oke, pemirsa, saya jawab ya. Danakur itu sebenarnya tujuannya buat pengembangan usaha. Dan namanya tuh kan KUR, kredit usaha rakyat. Nah, yang tujuan memang untuk usaha rakyat kecil. Rakyat kecil, orang yang buat usaha, buat modal ngembangin usaha sebenarnya. Dan orang yang bisa ngajuin dana KUR itu orang yang punya penghasilan. Mau penghasilan kecil atau besar bisa. Makanya dalam kesempatan ini orang yang punya usaha kecil atau besar sebenarnya itu bisa masuk ke dana KUR dengan persyaratannya, yaitu persyaratan KTP, NPWP, sama buku nikah. ya. Buku nikah juga ya. Buku nikah ya. Ya. Terus kakak ya, mungkin itu sudah wajar lah. Sudah wajar, persyaratannya umum. Kalau masalah persyaratan ya sebenarnya Lim ya bisa dirundingkan dengan si salesnya. Nah, dana KUR itu dari mulai 10 juta, 15 juta, 25 sampai 100 juta untuk pemula itu biasanya sih mulai dari angka 15, 10, bisa 25, bisa. Berarti naik terus. Apalagi nanti kalau namanya bagus ya. Bagus. Nah, kita bisa lanjut, bisa terus bisa ya. Nominal lebih tinggi. Dan yang mengeluarkan dana KUR itu adalah Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, selama ini yang saya tahu itu gitu loh. Terus kepada sobat sebentar Buana dengan nomor kendaraan iklan ya 1870 BN harap dapat pemindahan kendaraannya dikarenakan ada customer lainnya yang kuat. Oke, sebentar ya, ada siaran. Dan dana KUR itu biasanya saat kita sudah ngambil, contohnya kayak saya nih, kalau saya kan dana KUR ngambil 100 juta atau 200 juta misalkan, 100 jutanya buat ngembangin usaha, 100 jutanya buat beli tanah, itu nggak masalah. Yang penting kita tuh cicilannya mampu untuk bayar cicilan. Nah, untuk kita itu dari mana kita itu harus nyicil? Ya dari usaha kita, hasil usaha kita. Kita kan sebelum masuk ke cicilan kita sudah ngitung dulu pengeluaran kita tuh sebulan berapa, keuntungan kita seberapa. Dan intinya poin paling penting nih ya, kalau kita sebulan nih contohnya punya penghasilan dari usaha dagang 5 juta. Nah, 3 jutanya itu buat cicilan ke bank, yang 2 jutanya buat tabungan pribadi. Berarti salah satu persyaratan utama harus ada usaha dulu dong? Harus ada usaha. Berdasarkan dengan pertanyaan, ada yang nelpon ke saya, Mas, bisakah saya mengajukan KUR di Bogor, tapi tinggal saya, domisili saya di luar kota Bogor? Nggak bisa. KUR itu ngikutin domisili KTP. Dan di surveinya pun itu biasanya, ini kita ngomong biasanya ya, umumnya biasanya itu sesuai dengan sesuai tempat KTP yang kita, misalkan di Madura ya di Madura. Karena kita ngajunya di cabang masing-masing. Nah, sekarang kan banyak nih perantau nih, ya. Banyak perantau, dia punya KTP di kampung setempat, kampung awal. Nah, terus dia merantau.
berarti dia tidak bisa mengajukan di tempat perantauannya. Nah, Tidak bisa. kita nih sekarang kalau arahannya seperti itu udah rasanya birokrasi. Birokrasi itu contohnya ya kita agak ribet sedikit karena kan kita tinggal di tempat orang sudah tidak sesuai dengan KTP kita. Ini Ya. agak ribet urusannya. Tapi kalau misalkan kita itu ngerti birokrasi bisa aja, cuman harus surat domisili. Mungkin butuh SKCK, butuh kelengkapan data yang harus real, yang harus benar-benar jitu gitu loh. Ya. Cuman kalau kita memang benar-benar sudah punya usaha di negara lain atau di kota lain, diusahakan kita harus pindah KTP atau KK karena apa? Tujuannya takutnya ada bantuan 1 miliar buat kita. Itu kita tuh masuk data kita gitu loh. Oke. Untuk mempermudah Salah satu membaca. penelpon juga dia memberikan motivasi, sangat mendukung dengan season yang pertama. Dia bilang begini, saya sangat setuju dengan apa yang sudah ditayangkan atau edukasi yang sudah kita berikan kepada para pemirsa. Karena pengalaman dia pribadi, dia pinjem dana kur 500 juta. Lalu dia dibelikan tanah di daerah Kota Bogor. Ini realita, ini nyata. Sehingga pemirsa, tanah yang sudah dibeli itu dapat 1 tahun langsung ditawar 1,5 M. Luar biasa. Wow, spektakuler Dengan itu. modal dana kur 500 juta. Luar biasa. Sebenarnya gini bos ya, kan tujuan dana kur itu kan buat ngembangin usaha. Kita contohnya kayak tadi ngambil 500 juta, 50 jutanya buat bikin gerobak misalkan. 450 jutanya buat beli rumah nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah. Yang penting itu mampu. versi kita. Yang penting mampu. Yang kan? penting cicilannya jangan sampai telat. 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 Oke, luar biasa. Kok lemes banget bos? Iya. Kopi udah yang mahal nih bos. Untuk biar ada intermisunya sedikit aja. Sumpah mengalah dan akur untuk akabin boleh bisa. Bisa saja. Terserah kita berarti Terserah ya. kita Terserah sebenarnya. nasabah Yang penting berarti. cicilannya lancar. Oke. Terus aku bukan nyaranin ya, bukan nyaranin. Contoh Mualim ngambil dana kur. Terus ngambil motor apa deh yang sekarang lagi tren tuh? Sejujur beli motor apa? X-Med ya. X-Max, terus apa deh? NX-Max. PCX. PCX. Bisa sebenarnya daripada kita ngambil ke bank beli PCX harga misalkan 30 juta. Nyicil ke leasing atau asuransi hampir 40 juta. Paling kalau pinjam ke dana kur 30 juta paling bunganya cuma 3 juta kalau nggak 2 juta. Begitu. Bisa cuman gini nih, poin pentingnya gini, kita bukan nyaranin untuk ngambil kendaraan ya. Iya. Karena kendaraan itu makin lama makin jatuh. Makanya kita itu, tapi kalau seandainya kalian tuh udah 2 tahun ngebet banget pengen punya PCX terus ngambil melalui dana kur, ya nggak masalah. Nambahin apa Lem? Pentero. Nambahin Eber. Nah, nggak masalah, cuman kita bukan nyaranin itu ya. Oke, bukan boleh. nyaranin untuk ngambil itu. Memang saya lihat pola ini berkembangnya usaha, salah satunya faktor dengan bermain dengan kur bank. Apa sih motivasi Pule sehingga Pule itu bisa meninggalkan pekerjaan di Surabaya yang sudah jabatannya sudah luar biasa, bermobil, punya mobil dinas, sehingga otomatis kan Pule ketika pindah ke Bogor, ya, ketika pindah ke Bogor Pule ini kan dari nol lagi. Apa yang bikin Pule semangat? Sebenarnya sih gini ya, saya tuh juga nggak nyangka bakal bisa punya usaha atau usaha di Bogor, nggak nyangka sebenarnya. Cuman catatan buat seluruh pemirsa semuanya, kita ini kalau punya anak usahakan sampai kuliah. Usahakan sampai kuliah. Ini dari hati saya ya. Wah, ini dalam nih. Ini kenapa? Orang kuliah sama orang tidak kuliah, saat dia punya usaha, itu nanti dalam realitanya tuh beda, dalam pengerjaan, dalam pemasaran beda. Makanya usahakan kalau kita itu punya anak, punya rezeki sampai ke jenjang kuliah, tamat kuliah. Karena apa? Saat menghadapi dunia atau era 2023 sampai 2030 nanti, itu penting. Karena apa? Sudah pasti berbeda Menghadapi ya. orang-orang tuh beda, orang pasti yang beda. pendidikannya tuh beda. Nah, contohnya mohon maaf nih, bukan saya itu karena saya itu anak kuliahan, bukan. Tapi kenapa saya itu bisa melejit? Ya karena saya itu dibekali dengan pendidikan yang agak tinggi, meskipun bukan kayak orang-orang tinggi banget. Karena saya itu andi sangguh gitu loh. Umpamanya ada ya, orang ujian sekarang, orang ujian.
tapi belajar dari semalam untuk menghadapi ujian, pasti otomatis kan lebih pintar daripada yang orang nggak belajar. Iya. Itu aja sih logika. Jadi wawasannya lebih SDM-nya lebih luas, Iya. lebih bagus. Itu penting loh ya. Ini Karena apa? Orang Madura tuh biasanya bos, saat kita itu sudah lulus pesantren atau lulus SMP, SD, langsung dikawinin gitu aja biasanya. Karena mengejar apa ya? Mungkin buat usaha-usaha ya. Oke, pemirsa, khususnya teman-teman Korel, ini adalah motivasi untuk diri saya, untuk semua pendengar, khususnya teman-teman Korel, bahwasannya zaman sekarang ini sudah bukan zamannya. Artinya seperti yang dikatakan Pule tadi, biasanya mayoritas kita bicara Madura, ya, kita bicara Madura. Madura itu lulus SMP, SMA itu sudah suruh kawin, dan sering kita dengar bahasa mundeng bini lah pasti buru ke dapur. Oke, itu realita. Cuma reng bini si buru ke dapur gele, si lulusan SMA, reng bini si buru ke dapur kiyah tapi lulusan udah sarjana, itu beda. Cara menghadapi, cara mengelola manajemen dalam keluarga itu beda kan. Ini adalah motivasi untuk para teman-teman semua. Nah, ini catatan paling penting juga nih ya. Ini banyak pesan moralnya nih. Saat rezeki kita lancar, ya, saat kita itu rezeki lancar, pandai-pandailah kita menyolong stat di situ. Karena apa? Kita nggak tahu tahun depan rezeki kita itu bakal naik lagi atau kita turun. Kalau kita nggak pandai nyolong stat saat rezeki lancar, kita akan kalah, lengah di situ. Jebol kita. Makanya saya kenapa bisa sampai sekarang? Karena saya itu di saat saya itu lagi melejit, disitulah kesempatan saya itu untuk menabung, investasi. Karena kebanyakan orang Madura itu bos, saat jualannya rame, malah bangun rumah di kampung, lengah. Dia tuh gak nyelamatin usahanya. Bener nih bos, nyata Benar ini ini. nyata, benar. Jadi mereka itu bangun rumah di kampung sampai akhir jengker mana. Padahal sawah kita ada di perantauan ini. Padahal landung kita aja badai badai di Penghasilan, sumber kota. penghasilan. Sebenarnya malah mereka tuh nggak nyelamatin deh, malah bikin. Malah kita sebenarnya saat rezeki lancar, usaha kita selamatin dulu. Iya. Ya kan, tempat usaha kita kalau nggak beli kios atau beli rumah di tempat itu. Karena apa bos? Ini penting. Karena itu adalah apa ya, semacam Ya ini bos, arahannya dari tadi itu sebenarnya mengkerucut nih omongan kita nih. Karena pendidikan kita itu lemah. iya. Pendidikan kita tuh lemah sehingga daya pikir kita itu nggak sampai ke sana. Padahal Kita tuh terlena. Saat kita itu jalan lagi rame Iya, di iya. pinggir jalan, wah udah kadang-kadang bangun rumah ya maturo, doya kesimpulannya Padeteng, tidak ada kesempatan kedua kan? Padeteng Pamong Praja, egosur pangkala, lober Atau ke arah malah. atau ke arah. Padahal di saat kita lagi rame, lo selamat akhir usaha. Nah, Oh iya benar, oke. ini poin Banyak. penting nih. Banyak. Oke, minimal teman-teman senasib seperantau itu bisa menyadari, karena memang realitanya seperti ini keadaannya. Jadi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah berlimpah, terkadang dia lengah dengan usaha kita yang ada di perantau, penghasilan utama. Jadi dia membangun rumah di kampung, bermegah-megahan. Padahal satu catatannya, Landung enggak, rumah itu setelah bagus ditinggal. Iya. ditinggal Iya. Iya. Benar, banyak loh. Ya kan? Banyak kan. Kenangan mano Ketika kita pulang membecek, membecek udah boleh. bagus kita berangkat cari uang. Membecek boleh. Pas tahun depannya kita mudik, betulin lagi, renov lagi. Nah itulah kelemahan orang-orang kita. Luar biasa boleh, luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi kepada semua teman-teman, khususnya teman-teman Korel, baik yang senior, yang junior. Ini adalah ilmu yang sangat berharga bagi kita semua. Pokoknya intinya gini, ayo kita ubah mindset keturunan-keturunan kita. Dimulai dari yang muda. Dimulai dari yang muda itu dari kayak kita ini. Untuk menghadapi era seperti sekarang, kita harus punya pendidikan yang agak tinggi. Oke lah, kita sekarang nggak bisa pendidikan tinggi, tapi tolong selamatkan anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Itu aja poinnya. Oke. Baik, Oh ya bos, apa lagi?
kita tetap terbuka ya jika ada penonton semua yang ingin bertanya, bisa langsung komentar di YouTube kita, Bisa chat komentar, langsung ke chat kita yang langsung kenal sama kita, chat langsung melalui WA. Nanti pasti ada, insya Allah kita kasih nomor telepon, bisa kita Ya. langsung telepon. Seperti tadi host kita tuh nyebutin ada pertanyaan nih dari penonton misalkan. Tadi dia langsung tanya. Nah, nanti kita akan jawab sebisa mungkin dan sejelas mungkin. Oke, sip. Tapi jangan lupa pemirsa, untuk channel ini supaya tetap berkembang terus, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berusaha.